lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu. Selamat pagi kelas 9A. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini masih bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran IPA. Baiklah, kelas 9A, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan. Ini berdoa mulai. bagi dulu ya. Tolong ikut dibagi teman-teman. Sudah dapat ya? Sampean sudah boleh memulai menuliskan apa yang akan menjadi kesepakatan
wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 3 Sugio, Kabupaten Lamongan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan tidak ternilai kepada kita semua, yaitu berupa kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar. Kegiatan webinar ini merupakan bentuk aksi nyata dari kami, saya, Bu Endri Ulfa Kusmawati, dan Bapak Mustahal, sebagai penerapan modul 1.4, yaitu materi budaya positif. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan. Kami berkewajiban melaksanakan diseminasi kepada rekan sejawat agar memahami budaya positif di sekolah, yang pada akhirnya kita dapat berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif tersebut di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu yang terhormat, susunan acara webinar kita pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara webinar pada siang hari ini dengan berdoa agar pelaksanaan webinar menjadi lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, acara yang kedua adalah presentasi. Bapak Ibu, dalam modul 1.4 budaya positif ini ada 6 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama nanti disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Kita sudah membaginya, nanti yang menyampaikan presentasi yang pertama untuk 2 materi adalah saya, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Mustahal. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk presentasi ya. Sudah terlihat di layar Ibu, Bapak? Sudah, Bu. Nah, terima kasih. Saya mulai dari aksi nyata budaya modul 1.4 budaya positif. Saya, Ibu Endri Ulfa Kusmawati, dan Bapak Mustahal sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama. Mari berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama modul 1.4 budaya positif tadi sudah saya sampaikan, ada 6 materi yang nanti akan kita sampaikan. Kita mulai dari yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Makna disiplin dalam budaya kita, disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal sebenarnya adalah disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam perilaku. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Berikutnya, bergotong royong dan kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini, perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, murid kita mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, murid mengerjakan PR karena ingin mendapat pujian dari gurunya. Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Ini adalah motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Hukuman dan konsekuensi. Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Umumnya, tindakan tersebut berupa hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kita lihat. Kalau hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, murid menjadi takut, memaksa, murid membenci peraturan,
murid menjadi rendah diri dan ini konsep diri menjadi guru. Sedangkan konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan dan ini termasuk konsep diri menjadi baik. Namun, hukuman dan konsekuensi ini masih bersifat eksternal. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi itu adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini contoh kasus tidak mengerjakan PR, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus yang sama, untuk hukuman, itu guru akan menghukum murid. Ya, murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Nah, kalau itu konsekuensi, maka guru akan memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya, murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Sedangkan kalau restitusi, guru menanyakan alasan kenapa tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dilanggar, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Dihukum oleh penghargaan. Ini juga adalah sesuatu yang menarik. Ternyata penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Untuk penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, jika diberikan dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, penghargaan juga akan merusak hubungan. Jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, jadi menimbulkan kecemburuan sosial dalam bahasa kita. Kemudian yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan. Karena fokus utama adalah memperoleh penghargaan, bukan mendapatkan hasil terbaik. Yang kelima, penghargaan menghukum. Penghargaan itu akan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contoh, sistem ranking. Anak yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang keenam, penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan secara alamiah. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus menerus. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Mustafa. Pak Mustafa, kami persilakan.
Ya, terima kasih Bu Ulfa. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, apa ini bisa sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk menyampaikan materi berikutnya terkait dengan keyakinan kelas. Ya. Mengapa sih di tiap kelas harus ada yang namanya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan bermotor? Jelas ini tujuannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti kita jawab untuk kesehatan. Nah, dari sana maka kita dapat mengatakan bahwa nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Demikian paparan dari saya. Mudah-mudahan paparan dari saya ini bisa Bapak Ibu cerna, kemudian dimanfaatkan, dilaksanakan, diaplikasikan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Bu Ulfa. Terima kasih Bapak Mustahil, Bapak Ibu hebat. Demikian presentasi dari kami tentang budaya positif. Untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab, bukan tanya jawab ya. Kita sharing-sharing saja tentang seputar materi budaya positif. Monggo kami persilakan Bapak Ibu apabila ada yang perlu disampaikan. Dapat langsung raise hand ya. Oke. Bu Ika. Bu Ika sudah raise hand, monggo Bu Ika, kami persilakan, ada yang perlu disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan, materinya sangat menarik sekali. Saya mau sedikit bertanya tentang sedikit restitusi. Sebagai guru BK, saya sering berhadapan dengan murid yang sering terlambat datang ke sekolah. Sebagai guru, Jawab aja ya. Langsung menjawab ya. Selama ini Langsung menjawab. saya menerapkan hanya saja untuk mereka yang Enggak. Baik, ada materi sekarang tentang segitiga restitusi, bagaimana menyikapi masalah anak-anak tersebut jika dikaitkan segitiga restitusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ika. Mohon izin Pak Muhtar untuk langsung saya jawab ya, nanti bisa menambahi. Ini tentang siswa terlambat. Biasanya kalau dalam penanganan kebanyakan kita itu sering membuat mereka jera ya Bu Ika ya. Biasanya kita lebih cenderung ke hukuman ya, dengan menyuruh apa begitu. Tapi untuk mempraktikkan pemecahan masalah siswa, terutama untuk siswa yang terlambat dalam hal ini ya, kita akan menyelesaikan permasalahan itu dengan yang lebih bijak, yaitu dengan segitiga restitusi, di mana memang tujuannya kan untuk anak itu dapat menyadari kesalahannya dan mencari solusinya. Itu yang penting. Sehingga 3 tahap
segitiga restitusi yang sudah disampaikan Pak Mustafa tadi bisa kita terapkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi yang pertama bisa kita lakukan, kita nggak bisa kemudian langsung, hei kamu kenapa terlambat? Sini kamu, karena kamu terlambat, kan begitu. Tapi kita menstabilkan identitas dengan kita mengatakan kepada siswa tersebut bahwa memang setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Tidak apa-apa. Semua manusia itu tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang salah. Ada salahnya kita. Berbuat salah itu biasa, nak. Seperti itu. Itu tahapan yang pertama. Kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi pada posisi seperti itu yang bisa kita lakukan, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu bisa terlambat? Seperti itu. Nah, kalau kita bertanya dengan tidak seperti penghukum, kita bertanya sebagai seorang teman atau manajer atau pemantau misalnya, maka dia akan dengan yakinnya, dengan apa ya istilahnya, dengan tidak merasa takut, dia akan menyampaikan alasannya. Itu harapan kita. Kenapa nak kamu terlambat? Setelah dia mengungkapkan alasannya mengapa dia terlambat, maka kita masuk kepada tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dia sudah langgar. Dan kita sebelumnya sudah punya beberapa keyakinan sekolah ya, keyakinan kelas atau sekolah. Nah, pada saat itu harapan kita dia akan tahu bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas, misalnya disiplin, ya. Disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin artinya dia harusnya kan datang tidak terlambat, kemudian bertanggung jawab. Ya. Jadi ada 3 tahapan itu yang kita lakukan dalam segitiga restitusi untuk memecahkan masalah anak yang terlambat. Bukan kita sebagai bukan hukuman ataupun konsekuensi, tapi kita mengharapkan memakai segitiga restitusi untuk memecahkan masalah anak yang terlambat. Demikian Bu Ika, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Saya kira cukup. Insya Allah bisa saya coba terapkan pada kuliah saya besok kalau masih ada kasus anak yang datang lambat ke sekolah. Terima kasih Bu Ika. Ada dari Bapak Ibu yang lain mungkin yang ingin disampaikan? Ada tambahan lagi Bapak Mustafa? Ya, Bapak Ibu, memang banyak kasus seperti yang tadi disampaikan Bu Ika terkait dengan siswa yang terlambat dan seterusnya. Tadi sudah kita bahas tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Nah, biasanya ketika kita nangin seorang siswa yang terlambat, maka yang keluar pertama kali adalah posisi kita sebagai penghukum. Ya. Padahal ini menurut teori ini adalah kurang pas, kurang benar. Harusnya kita adalah sebagai seorang teman dulu. Dari seorang teman kemudian lambat laun kita akan menjadi berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Anak akan menyadari apa yang dilakukan itu salah. Anak itu akan menyadari bahwa yang dilakukan salahnya itu bukan karena kita yang mengatakan, tapi karena dia sendiri paham bahwa yang dilakukan adalah salah. Nah, dari sana nanti diharapkan yang paling akhir adalah posisi sebagai manajer. Itu Bu Ika tambahan dari saya. Kemudian untuk menyelesaikan ini kita bisa dibantu dengan menggunakan segitiga restitusi yang tadi ada 3 poin yang sudah dibahas disampaikan oleh Bu Endri Ulfa. Itu Bu Ika, terima kasih atas responnya. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang masih mau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Oke, baiklah Bapak Ibu, karena terbatasnya waktu, demikian tadi kegiatan webinar kita pada siang hari ini telah selesai. Setelah ini kita dapat lanjutkan dengan sharing-sharing secara langsung di sekolahan ya, agar budaya positif dapat tercipta dengan mudah di sekolah kita.
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu senang dengan sharing kita pada siang hari ini? Ya Bu, senang sekali. Alhamdulillah. Artinya Alhamdulillah. kita dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Semangat Bapak Ibu, kita pasti bisa. Jadi demikian tadi Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan webinar kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami dengan tujuan yang baik, niat yang baik. Semoga semuanya menjadi lancar dalam kedepannya. Dari saya, Bu Endri Fatmawati dan Pak Mustahal, calon guru penggerak angkatan 5, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila dalam kegiatan webinar ada salah-salahnya. Akhirul kalam dari kami berdua, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sari Juwita, guru bimbingan dan konseling SMPN 3 Sugio yang merupakan rekan dari Ibu Endri Kusmawati SPD dan juga Bapak Mustahal MPD, calon guru penggerak angkatan 5. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait dengan materi budaya positif. Sebagai guru BK, saya sering menangani masalah siswa. Salah satunya yaitu masalah keterlambatan siswa datang ke sekolah. Sebelumnya, saya selalu menerapkan hukuman kepada siswa-siswi saya yang terlambat datang ke sekolah. Tetapi setelah kemarin saya menerima materi dari Ibu Endri dan juga Pak Mustahal tentang segitiga restitusi dan juga 5 posisi kontrol, saya akan berusaha merubah posisi saya. Sebelumnya saya menjadi posisi penghukum, tapi setelah kemarin mengikuti materi webinar kemarin, saya akan berusaha menjadi manajer. Di mana manajer di sini saya akan berkolaborasi dengan murid saya untuk memecahkan masalah yang ada, membantu siswa menemukan masalah dan solusi apa yang terbaik untuk memecahkan masalah pada siswa tersebut. Demikian yang bisa saya berikan. Maju terus untuk guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.